Kemudian yang kedua, mengapa semua makhluk tidak dapat terhindar dari samsara, lahir, tua, sakit, dan mati? Karena lahir itulah maka bisa tua, sakit, dan mati. Kalau orang tidak terlahirkan kembali, maka dia tidak akan tua, sakit, dan mati. Lah bagaimana supaya tidak terlahirkan kembali? Pelepasan. Manusia lahir kembali itu karena tidak mau melepas. Contohnya, melepas yang sederhana itu ketika Anda masih di sini. Anda duduk di sini. Kalau Anda tidak mikirkan rumah Anda, itu sebetulnya Anda sudah melepas. Tapi kalau Anda duduk di sini sambil mikir, aduh, rumahku tadi sudah saya kunci belum ya? Kompornya sudah saya pateni belum? Wah, ini nanti kalau kobong gimana? Itu Anda tidak bisa melepas. Jadi melepaskan sederhana toh. Anda bisa kerjakan. Tapi ini yang simple. Ketika pasangan hidup Anda pergi 2-3 hari, sanggup nggak Anda melepas? Ketika pasangan hidup Anda pergi 3-4 tahun, sanggup nggak melepas? Ketika pasangan hidup Anda pergi selamanya, sanggup nggak melepas? Kalau Anda sanggup melepas, maka ketika kita sendiri akan pergi selamanya, sanggupkah untuk tidak melepas, tidak melekat dan bisa melepas? Kenapa demikian? Karena ketika manusia akan mati, dia masih terikat dengan hartanya, dia masih terikat dengan keluarganya, dia masih terikat dengan pekerjaannya. Itulah yang membuat kelahiran kembali. Tetapi ketika dia sudah menghilangkan kemelekatannya itu, dia bisa melepaskan segalanya. Dia bisa merasakan kematian ini sebagai proses yang wajar. Memang manusia hidup itu akan mengalami kematian. Bukan bertanya, kenapa saya harus mati? Tapi memang saya harus mati. Maka pada saat itu tidak ada lagi kelahiran kembali. Karena tidak ada kelahiran kembali, tidak ada kesakitan, tidak ada ketuaan, juga tidak ada kematian. Ya, jadi jawabannya adalah supaya tidak terlahirkan kembali, belajarlah melepas. Mengapa cara tradisi sembahyangan dan puja bakti antara Theravada, Mahayana, dan Trayana berbeda? Karena besarnya agama Buddha itu dari tempat yang berbeda. Agama Buddha selama berbicara tentang Dharma, dia akan sama. Apa yang saya ajarkan malam hari ini dengan apa yang diajarkan oleh Suhu, saya kira tidak akan banyak berbeda. Tetapi kalau berbicara tentang upacara, itu tergantung tradisi setempat. Upacara sendiri, sembahyangan itu tidak pernah ada aturannya di dalam ajaran Sang Buddha. Agama Buddha ini mempunyai 3 versi. Ada versi India, versi Tiongkok, dan versi Tibet. Tetapi upacara sembahyangan itu hanya seperti pakaian atau helm lah. Anda kalau beli helm, helmnya kekecilan, apakah kepala Anda yang dibacok supaya helmnya pas? Kalau helmnya kebesaran, apakah kepala Anda yang dipentungi biar bengkak terus jadi pas? Kan helmnya yang ditukar, yang penting kan fungsinya. Nah, ketika agama Buddha berkembang ke Tiongkok, agama Buddha ini dengan tradisi seperti ini tidak bisa. Bahkan saya sendiri pada waktu ke Tiongkok pada bulan November, wah, saya ngalami penderitaan. Kenapa? Kenapa? Hah? Apa? Kenapa? Tahu sebabnya? Apa? Dingin. Saya jadi mengerti itu. Oh, pantesan pakaiannya sudah berbeda. Wih, saya pakai begini. Wah, dingin sungguhan. Wah, ini saya, lengan saya rematik ini bisa kalau saya terus-terusan di Tiongkok pakai pakaian begini. Sampai saya akhirnya bersebelahan dengan biku yang agak gemuk. Saya nempel ke dia. Wih, tidak tahan sungguhan.
Lah, biku-biku dengan tradisi Mahayana santai-santai dia duduk tenang begini. Oh, saya lalu menyadari ini salah satunya tradisi itu untuk satu cara bertahan. Karena ini kan hanya seperti topi toh, pakaian. Apa sih yang membedakan? Pakaian ini kan hanya wujud luar saja. Manusia apakah hanya dibedakan karena pakaiannya? Toh semuanya sama. Nah, oleh karena itu ketika agama Buddha berkembang ke Tiongkok, upacaranya juga lain. Tetapi sebetulnya itu ada juga sebagian yang terjemahan dari bahasa India menuju ke bahasa Mandarin. Ada terjemahan langsung. Misalnya Namo Sakyamuni. Itu kan Sakyamuni. Itu kan sebetulnya kan bahasa India. Sakya itu adalah suku, Muni itu adalah pertapa. Tetapi ada yang diterjemahkan. Itu juga ada. Ya. Jadi misalnya itu siapa kalau Kuan Yin Posat itu kan sering diterjemahkan tape apa? Bukan, itu kan cowoknya. Maha cinta kasih dan maha kasih sayang itu loh. Nah, ya itulah. Saya takut kecetit lidah saya tidak ngomong saja. Maha cinta kasih dan maha kasih sayang loh. Itu kan terjemahan sebetulnya. Ya. Kemudian ada posat. Misalnya Ticang Wang Posat. Itu terjemahan dari Siti Garba. Siti itu bumi, Garba itu kandungan. Siti Garba adalah Sang Buddha yang punya watak kesabaran seperti bumi. Coba Anda lihat bumi kita itu. Anda tanami mawar, walaupun Anda ludahi, Anda omongi kata-kata yang kasar, Anda maki-maki, Anda injak-injak, tanam mawar, tumbuh mawar. Tanam padi, tumbuh padi. Itulah kesabaran, lambang kesabaran Sang Buddha. Lah, kemudian diterjemahkan Ticang Wang Posat. Saya kira ti itu sendiri kan bumi toh artinya. Ya. Nah, sehingga itu sebetulnya juga menjadi lambang kesabaran. Ini banyak sekali. Ya, kalau kita uraikan itu tidak akan habis. Demikian pula ketika agama Buddha ini berkembang ke Tibet, itu juga disesuaikan dengan bahasa di sana, tradisi di sana. Sehingga akhirnya topinya ini dipakai siapapun juga bisa. Tetapi inti sari dharma dia tidak akan berubah. Ketika berbicara tentang hukum karma, berbicara tentang 4 kesunyataan mulia, semua tradisi dia akan sama. Tetapi kalau berbicara upacara, kita masing-masing punya cara yang berbeda. Ya, tidak ada problem, tujuannya toh sama. Anda di sini makan nasi, orang Eropa makan roti. Apakah Anda salah dengan makan nasi? Apakah orang Eropa yang paling benar dengan makan roti? Kan tidak. Tujuannya apa? Perut kenyang. Anda makan roti tiap hari di Eropa, walaupun rotinya sudah 2 tumpuk, itu nggak akan kenyang. Karena merasa aku kok belum makan ya. Nah, begitu dapat nasi, wah enak tenan. Orang Eropa ke sini makan nasi sudah setumpuk, ya nggak kenyang. Kalau sudah makan roti, wah enak tenan. Hanya kebiasaan. Toh prinsipnya akan sama ya. Jadi jangan berpikir tentang upacara. Anda karena itu, Anda cocok di mana, upacara yang mana yang Anda cocok, ikut saja. Kalau pelajarannya, saya yakin semuanya akan sama. Kemudian pertanyaan yang lain. Dalam menjalankan ajaran agama Buddha dilarang makan daging, sedangkan orang tua dagang daging babi. Saya pernah tidak mau disuruh untuk memotong daging babi, tapi saya dimarahi. Pernah orang tua saya berkata, pilih tuh orang tua atau Buddha. Wah, maka dari itu saya bingung. Nah, saudara-saudara, memang ini problem besar. Kenapa demikian? Karena kita di dalam Dharma itu perlu bijaksana. Kita mungkin memang bertekad tidak makan daging. Tetapi ketika orang tua, dan kita masih tergantung orang tua menyuruh demikian,
Kalau kita bisa menghindar itu yang paling bagus. Kita ngomong yang lain sajalah atau apa, kita ngomong yang pinter-pinter lah pokoknya untuk menghindar dalam situasi seperti itu. Tetapi kalau tidak bisa, karena kita masih tergantung orang tua, tidak ada pilihan lain. Kalau sampai Anda ditantang begini, ya tinggal Anda mau gimana. Anda mau bela Buddha, sebetulnya itu ya bagus, cuman Anda jadi musuhan sama orang tua. Saya lebih cenderung ketika Anda bergantung kepada orang tua ngomong apa ikut saja. Kenapa demikian? Pembunuhan di dalam dharma makin terpaksa, nilai karmanya makin kecil. Satu contoh, tentara yang pergi ke medan perang dan menembak musuhnya, karena kalau tidak menembak dia akan ditembak mati. Sebetulnya itu karma buruknya lebih kecil dibandingkan ketika ada orang lewat di depan dan kita tembak. Kenapa? Karena terpaksa, tidak ada pilihan lain, tidak bisa dihindari lagi. Nah, tapi nanti kalau Anda sudah tidak tergantung orang tua, Anda sudah berumah tangga sendiri, Anda sudah pergi dari keluarga Anda, kan Anda bebas, tidak usah motong babi lagi. Ya, karena itu saya menyarankan terpaksa mengikuti orang tua, tetapi sadarilah itu juga karma buruk, walau itu masih kecil. Tapi kecil-kecil, kalau setetes terus setetes, satu cangkir juga luber. Ya, karena itu cepet-cepet keluar dari rumah, apakah Anda berumah tangga, apakah jadi TKI, apakah jadi TKW, dah jadi aman, sentosa. Ya, nah, pertanyaannya yang sama, orangnya sama, maksud saya ini karena tulisannya seperti. Apakah benar dalam agama Buddha manusia hanya boleh menikah satu kali? Wah. Padahal Bante tahu kehidupan dunia wanita lebih banyak daripada pria. Benar. Perbandingan 3:1 salah, 9:1. Apalagi kalau jatah saya nggak dipakai, 9 perempuan belum terisi. Jadi kalau pria yang merupakan satu bagian sudah menikah dengan wanita satu bagian, padahal perbandingan wanita lebih sekian, yang belum menikah mau dikemanain? Ya jadi bikuni toh. Lah gampang. Sorry. Nah, saudara-saudara, ini kalau yang tanya laki-laki ini hanya nutupi egonya mau kawin lagi. Memang orang kalau sudah mau punya keinginan, akalnya ada aja. Kan kasihan toh, kata Bante 9:1. Aku cuma ngambil kamu 1, kan berarti masih 8 yang nganggur. Kasihan ya, aku kan kawin lagi 8 kali. Saudara-saudara, Sang Buddha sebetulnya tidak pernah melarang perkawinan lebih dari 1. Tidak ada aturannya. Tetapi Sang Buddha pernah menyatakan begini. Seseorang menjalani kehidupan sebagai biku terpuji karena kesetiaannya. Menjadi biku itu disebut terpuji karena kesetiaan terhadap dharma. Nah, itu nomor 1. Sang Buddha memuji kehidupan sebagai seorang pertapa. Tapi ada kalimat yang kedua. Seorang perumah tangga yang setia dengan pasangan hidupnya, itu pun seperti seorang pertapa atau seperti biku. Ya, ini bait yang kedua. Apa maksudnya? Kalau seorang pertapa tadi dipuji karena kesetiaannya, seorang perumah tangga yang setia itu sebetulnya juga seperti pertapa. Seorang bapak yang kasih sayang kepada istrinya sampai mati, itu pertapa juga. Seorang ibu yang kasih sayang kepada bapaknya sampai mati, itu seorang pertapa. Nah, bait yang ketiga disebutkan,
Seseorang yang mempunyai pasangan hidup lebih dari satu, sebetulnya itu karena kegelapan batin, tamak. Jadi di dalam Dharma memang tidak dilarang kawin lebih dari sekali, tapi bukan dianjurkan. Bahkan kalau saya lihat dengan nada kata-kata Sang Buddha seperti itu, ada semacam larangan. Karena dianggap tamak, dan kita tahu kalau itu kegelapan batin, itu tamak, berarti itu bukan dharma. Berarti itu mestinya seorang umat Buddha tidak melakukan seperti itu. Perbandingan jumlah pria dan wanita adalah 9:1. Tetapi ingat, jumlah yang 9 itu tidak umurnya sama semua dengan kita. Seorang wanita umurnya memang lebih panjang daripada pria. Kenapa? Lebih ekspresif, jengkel, ngomel, jet, ringan. Yang diomeli yang stres. Nah, yang diomeli siapa? Suami. Lah nggak bisa ngomel, ditahan, diem, pansui, stroke. Nah, jadi nomor 1, memang perempuan itu umurnya lebih panjang karena ekspresif. Pria itu lebih memendam perasaan, lebih cepat mati. Cobalah Bapak Ibu lihat dalam masyarakat kita, siapa yang lebih banyak kehilangan bapak dengan ibu? Kan nanti lebih banyak bapak yang mati duluan. Ayo coba lingkungan Anda, siapa yang bapaknya masih hidup dan ibunya yang masih hidup, ibunya sendiri atau bapaknya sendiri? Anda boleh datang. Nanti ternyata yang ibunya meninggal lebih banyak. Coba Anda semua, yang bapaknya masih ada berapa orang? Coba tunjuk jari. Tunjuk jari. Yang bapaknya masih ada. 1, 2, 3, 4. Loh, kan hanya 3, 4, 5. Siapa yang ibunya masih ada? Oh, loh, banyak nih. Lah jelas toh. Lah itu 9 itu salah satunya, lah itu loh, ibu-ibu yang masih ada itu. Jadi jangan merasa, oh ini 9 ini umurnya sama dengan aku semua, berarti aku bisa kawin 9 kali. Wah, ego itu namanya. Ya, nah, jadi saya tetap menganjurkan untuk tidak kawin lagi. Ini pertanyaan yang berbahasa Mandarin tetapi sudah diterjemahkan dengan tulisan baik sekali. Mengapa sangga ada yang mencari dermawan untuk memberikan makanan sehari-hari di luar wihara? Apa hubungannya dengan proses penyucian dirinya? Ada Bante yang mencari dermawan memberi makan sehari-hari di luar wihara. Hubungannya dengan proses penyucian. Mungkin ini terjemahannya tidak begitu jelas. Kalau seorang biku atau seorang Bante, seorang biku atau seorang siapa saja, seorang pertapa mencari dermawan keluar-luar, ini ada caranya. Di dalam Dharma disebutkan bahwa penghidupan yang salah untuk seorang pertapa adalah cari uang dengan kemampuan batinnya misalnya. Jadi tukang ramal, sini tak ramali kamu, tapi bayar ya. Nah, itu yang tidak boleh. Tetapi kalau sekarang seperti Sang Buddha tadi, diundang umat untuk menerima dana makan di rumah umat, bisa. Apakah itu berhubungan dengan proses penyucian? Kalau terjadi kemelekatan dengan dermawan donatur tersebut, kalau terjadi kemelekatan dengan kegiatan itu yang menghambat proses penyucian. Tetapi kalau melihat itu sebagai satu tradisi, satu upacara, satu kebiasaan, dan dia tidak melekat, diundang si dermawan ya boleh, tidak diundang ya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ya, jadi ini jawaban saya sementara begitu. Mengapa di dalam agama Buddha umumnya mengutamakan pembacaan sutra atau mantra? Banyak yang menurut pengakuannya beliau adalah umat Buddha, padahal ia belum tentu mengerti ajaran Buddha. Terutama suku Tionghoa di Indonesia ini tidak suka membaca buku Dharma. Bukankah lebih baik menjelaskan Dharma dalam sutra daripada hanya baca sutranya? Karena kalau bilang
Karena bila kita mengerti, baru bisa melaksanakannya. Saudara-saudara, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, orang yang tidak mengerti agama Buddha, KTP-nya masih Buddhis, itu saja sudah untung. Sekarang sudah KTP-nya Buddhis, hafal sutra, walaupun belum ngerti artinya, sudah untung. Kenapa saudara? Karena dengan membaca sutra ini saja kita itu sudah latihan konsentrasi. Cobalah Anda tadi waktu di sini kumpul bersama, Anda membaca sutra kira-kira tadi mungkin 1 jam atau berapa. Selama 1 jam itu pikiran Anda bisa terpusat pada sutra tersebut. Coba kalau Anda duduk diam-diam selama 1 jam, pikiran Anda kan aneh-aneh nanti. Mikiri orang yang Anda sukai, mikiri orang yang Anda benci. Tapi dengan diikat pada pembacaan sutra, pikiran Anda sudah positif. Apalagi dengan kemajuan satu ketika, batin Anda berkembang, lalu Anda mulai bisa mempelajari dan mendalami sutra, maka Anda akan mendapatkan manfaat 2 kali lipat. 1 tadi Anda sudah berlatih konsentrasi, yang kedua Anda bisa melaksanakan pelajaran dharma yang ada di dalam sutra tersebut. Nah, apa yang disampaikan dalam ceramah-ceramah itu juga ada sutra-sutra itu, ya. Jadi bukan baca sutra ngawur-ngawur nanti tidak pernah diterangkan. Itu juga pasti pernah diterangkan. Nah, karena itu mungkin Anda harus rajin baca buku, dengar kaset. Kan tidak bisa setiap kali Anda datang diterangkan sutra itu, nanti Anda datang lagi sutranya itu lagi karena ada orang yang protesnya yang sama. Kan tidak bisa. Nah, kita harus melihat perpustakaan, melihat naskah-naskah lama, kaset-kaset Buddhis. Dari situlah sebetulnya pembahasan sutra yang Anda baca. Jadi intinya nggak ngerti pun baca sutra punya manfaat untuk mengembangkan konsentrasi, ya. Mengapa sudah ini sudah jam 10 lebih apa? Terus apa? Berhenti? Tidak ngantuk? Heran ya. Ya, ini pertanyaannya semoga habis. Jangan tambah dulu ya. Mengapa di dalam agama Buddha terbagi banyak aliran? Oh, tadi sudah. Aliran mana yang paling baik? Tidak ada aliran yang paling baik. Roti di Eropa dengan nasi di Indonesia, mana yang baik? Semua tergantung kecocokan. Bahkan jangan hanya milih aliran. Agama mana yang terbaik di dunia? Sebetulnya tidak ada. Yang ada yang paling cocok. Saya memilih agama Buddha karena saya cocok dengan agama Buddha, bukan karena yang lain jelek, bukan karena yang lain salah. Saya memilih agama Buddha dengan tradisi Theravada karena saya cocok, bukan karena yang lain jelek, bukan karena yang lain salah. Ya, oleh karena itu jangan punya konsep salah dan benar, karena kita tidak akan pernah tahu dalamnya agama sampai di mana. Nah, sudah.